Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran fikih pada MTS Aida sekaligus mahasiswa PPG Daljar PES 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 225112913. Dan pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana aku kabarnya? Hari ini kita akan mulai pelajaran yang insya Allah Bapak akan menyampaikan materi fikih ya tentang zakat ya. Nah hari ini kamu harus semangat ya, harus semangat. Sebab kamu dari rumah ke sini niatnya adalah untuk belajar. Jadi tidak ada halangan ya ketika kamu di sini. Kemudian kamu di sini harus belajar. Baik, kita coba tepuk semangat dulu. Oke, mulai. Semuanya berdiri, semuanya berdiri. Ya. Hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, sekali lagi, biar tambah seru. Ayo, kita mulai. 1, 2, 3. Terima kasih. Silahkan duduk kembali tempat masing-masing. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu mencari keridhaan Allah supaya dalam kegiatan proses pembelajaran kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal serta ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan KM-nya atau ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Ayo, silakan. Teman-teman, kita belajar, mari kita belajar mulai. Baik, sebelum kita belajar selanjutnya, setelah kita berdoa, ya, kemudian baca surat pendek, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Oke, siap? Siap. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Birahi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan
duduk kembali. Absen dulu. Semuanya ada yang sudah masuk hari ini? Ada. Iya, banyak ya. Bapak absen. Pari, ada Pari. Pari. Epan. Pari, Ahmad Pari. Tajul. Kemudian Hilmi. Yosef. Yildan. Iban Sobari. Hidayah. Kemudian itu siapa? Andri ya? Andri. Yang perempuan ya. Alhamdulillah kayaknya hadir semua nih. Mulai dari Nurleni sampai dengan Hafijah. Ya, hadir semua. Terima kasih atas kehadirannya. Kita mulai belajar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca surat pendek dulu. Sebagai bentuk rasa syukur kita untuk mendalami keagamaan kita untuk meningkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca surat At-Takasur atau Al-Hakumut. Ayo bismillah, semua. Baik, ya, terima kasih. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ya kita mulai materi yang dengan pembahasan titik tentang zakat. Silakan coba yang sebelah kiri ke sebelah kanan, menghadap ke sebelah kiri ke kanan. Misalnya, Hafijah ke siapa? So, madam sono semua madam sono. Kalau yang ini madam sini, kalau ini yang kayak apa madam sini, kayak wajan madam sini. Jangan berhadapan, jangan berhadapan. Jangan berhadap. Kita sedikit dulu, kamu sono. Oh, kamu sini. Nah, bagi kita ya. Begitu. Nah, yang paling belakang pegang punduknya. Pegang punduknya. Leni pegang tembok, ya. Kamu ke sana. Ya, tadi itu. Tapi pegang punduknya. Pukul punduknya. Ya, ikuti kata-kata Bapak, ya. Ya, ikuti kata-kata Bapak. Ayo, Wildan pukul kita. Bang. Ikuti tepuk-tepuk. Wahai temanku. Ayo bareng, wahai temanku. Hari ini kita belajar. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Dan insya Allah menjadi orang yang sukses di balik sekarang menghadap sini yang di balik ya. Pukul lagi pundak temennya yang tadi pukul ya. Ayo pukul baca bareng ya. Amin. Ya udah. Baik. Enggak. Ayo
ini kita akan membahas tentang materi zakat. Kamu pernah mengetahui atau pernah membaca tentang buku zakat? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Belum pernah. Nah, zakat. Mengenal zakat? Pernah tahu tentang zakat? Pernah. Zakat apa yang kamu tahu? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu dalam bentuk apa biasanya? Sesudah puasa. Biasanya pakai apa bayarnya? Berkelas. Ya, itu namanya zakat fitrah. Baik. Kita perhatikan slide yang di sini. Ya. Pengertian zakat. Ya, zakat itu menurut bahasa artinya tumbuh dan suci serta berkembang. Jadi orang yang melaksanakan zakat insya Allah akan tumbuh dan orangnya akan suci, bahkan dia akan berkembang. Ya. Jadi kalau orang yang melaksanakan zakat insya Allah dia akan suci dan tumbuh serta berkembang. Nah, menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan. Nah, yang dikeluarkan kepada segolongan tertentu atau kepada golongan tertentu setelah memenuhi syarat. Syaratnya apa aja nanti kita lihat, ya. Kemudian zakat itu termasuk kepada rukun yang keberapa? Rukun Islam ada berapa? Satu, dua, tiga. Nah, ini zakat yang berapa? Ya. Yang keempat? Nah, yang kelima? Itu tentang zakat. Kemudian kita lihat lagi, apa sih hukum dan dalil zakat? Setelah kita mengajar pengertian tentang zakat, baik secara istilah maupun secara etimologi, kita harus tahu hukum dan dalil zakat. Nah, nanti kamu cari tuh. Ya, di sini salah satunya adalah Al-Quran surat apa? At-Taubah ayat 100. Atau ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa setiap muslim dan laki-laki besar ataupun kecil harus wajib melaksanakan zakat. Itu salah satu hukum atau dalil yang munculkan ke dalam materi zakat ini. Paling tidak kamu harus tahu tuh. Tadi pengertian zakat. Kemudian dalil atau hukumnya. Sekarang macam-macamnya. Ini harus tahu macam-macam. Yang pertama zakat apa? Tadi yang disampaikan Evan. Zakat fitrah, Pak. Bayarnya sesudah puasa. Pakai beras. Berapa liter di sini? 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Ya. Nah, diberikan sebelum sholat Idul Fitri. Nanti kalau sesudah Idul Fitri apa hukumnya? Tidak boleh atau tidak sah. Apa itu zakat mal? Yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab atau misalnya nih, Pak Hari punya emas 100 gram. Disimpan di rumah 100 gram itu emas itu selama 1 tahun. Maka emas itu harus dikenakan zakat. Berapa kena zakat kadarnya? 2,5%. Dikali-kali aja tuh. 100 gram dikali 2,5%. 100 gram berapa? Duit kan sekarang? Kali 2 juta. 1 gram kali 2 juta. 100 gram kali 2 juta berapa tuh? Miliaran. 100 kali 2 juta berarti 200 juta dikali 2,5%. Berapa? Ya, itu sekitar 4 juta setengah. Zakatnya selama setahun nih. Makanya hati-hati nih, yang punya uang banyak, yang disimpan itu kena zakat. Man, ya,
Nah, zakat mal yang uangnya banyak. Pak, gimana kalau uangnya habis? Berarti nggak kena zakat karena di sini ada syaratnya adalah harus haul. Uang itu tuh selalu segitu. Walaupun banyak tapi uangnya habis, maka nggak kena. Tapi kalau ini ketika dia mendapatkan uang banyak kemudian disimpan dan masuk ke dalam nisab, maka dia harus mengeluarkan zakat sebesar berapa tadi? 2,5%. Sekarang siapa aja yang berhak menerima zakat? Tolong baca Wedan. Apa aja? Yang pertama fakir, Terus, yang kedua miskin, ya. yang ketiga hamil pengelola jabat, yang keempat mualaf Mualaf. yang baru masuk Islam, yang kelima tikam hamba saya, yang keenam cari orang berhutang, yang ketujuh fisabilillah pejuang di jalan Allah, empat ibnu sabil musafir yang kehabisan bekal. Nah, ini ada yang bilang 7, ada yang bilang 4. Jadi kalau orang yang berhak menerima zakat itu tidak boleh selain yang ada di ini, ya. Misalnya dia hartanya banyak, tapi dia dapat zakat, boleh nggak? Nggak boleh. Ini nih, Pak, gimana? Dia miskin, Kira-kira dia dapat berhak nggak tuh menerima zakat? Berhak, ya. Apalagi misalnya penerima zakat itu baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Nah, itu ada 8 asnaf nih. Fakir, orang fakir itu biasa begini, kerja tapi kerjanya enggak mencukupi. Misalnya kerjanya bagian ngasap cukur atau membersihin rumput yang seharinya cuma 35.000 misalnya. Terus di keluarga nggak ada kerja, maka dia berhak mendapatkan zakat. Kemudian orang miskin, jelas orang miskin mah memang nggak punya harta, nggak punya apa-apa, maka dia berhak mendapatkan zakat. Kemudian amil itu adalah orang yang mengumpulkannya. Misalnya bisa ustaz, bisa kiai atau di masjid ada panitia, maka berhak juga tuh. Tapi berhaknya sesuai dengan ketentuan. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, nah itu berhak juga, ya. Kemudian rikob, hamba sahaya, budak. Kalau sekarang zaman budak nggak ada, tapi zaman Nabi dulu ada. Kemudian gharim itu orang yang berhutang, dia bukan berhutang gaya-gayaan, tapi berhutangnya karena dia berjuang di jalan Allah. Misalnya orang ini bangun masjid, kemudian masjidnya masih punya hutang, atau masjid, atau madrasah, atau dia pengajian, dia masih punya hutang, atau dia mau melakukan perjuangan untuk melawan orang-orang yang bermaksiat. Nah ini berhak mendapatkan zakat. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Gimana orang yang berjuang di jalan Allah ini? Misalnya kejadian di Palestina, dia berjuang untuk agama Allah, maka dia berhak mendapatkan zakat. Kemudian ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal, ya. Nah, kita lagi viral tuh, saudara kita dari sini ke Mekah tuh ada tuh, ya. Nah itu juga musafir sama, maka dia berhak mendapat zakat, disebut dengan ibnu sabil, ya. Nah kemudian orang yang tidak berhak, nah ini siapa aja sih yang boleh? Pertama, Leni baca ini, yang orang yang tidak berhak menerima zakat. Satu orang kaya. Terus, Dua keturunan Rasulullah SAW dari Hasid dan Bani Abdullah Muttalib. ya, 3 non-Islam, non-Muslim. Empat orang yang wajib dinafkahi, mujaki, isi anak orang tua. kedua, Budak kecil, budak mukatab. mukatam, ya. Ini, jadi kalau ada orang ini, berarti dia tidak berhak mendapatkan zakat, ya. Jadi itu orang yang tidak berhak menerima zakat. Kemudian, yang terakhir penutupnya itu ya, zakat merupakan kewajiban, ya.
sehingga memiliki hikmah sosial dan spiritual. Dengan menunaikan zakat, kita membantu sesama menyisihkan harta. Intinya, kita semua wajib dikenakan atau wajib melaksanakan zakat. Kamu ini kalau pas puasa suka bayar zakatnya. Suka bayar zakat. Apa zakat apa namanya? Zakat. Nah, kalau zakat mahal, enggak semua orang dapat. Ya, enggak semua orang dapat. Baik. Jadi itulah gambaran nanti, maka harus dilihat tuh. Pertama kamu harus ngerti tentang apa tadi? Pengertian zakat. Kedua apa tadi? Hah? Hukum atau dalil. Yang ketiga apa tadi? Hah? Apa? Orang yang berhak menerima zakat. Kemudian orang yang tidak berhak menerima zakat, ya. Baik, nanti gambaran aja itu ya kamu harus pahami, mudah-mudahan kamu harus tahu ya materi yang disampaikan hari ini. Nah, salah satunya ya, kalau lupa, jadi ada tujuan pembelajaran. Salah satunya adalah setelah ya diharapkan ini pembelajaran ini kamu harus tahu sikap. Ya, harus punya sikap taat kepada Allah untuk membayar zakat. Kemudian menunjukkan sikap peduli. Peduli itu kepada teman, kepada saudara, kepada sesama. Kemudian tahu tentang pengertian zakat, dalil, dan sebagainya. Kemudian bisa menganalisis dan bisa mengkomunikasikan tata cara pelaksanaan zakat. Ini nanti harus tahu ya. Siapa tahu kamu hari ini full usaha. Amin gitu. Ibu-ibunya punya usaha. Setelah usaha kemudian hartanya banyak, maka harus membayar zakat. Zakat kita zakat apa? Berapa persen zakat mal? 25%. Kalau sudah mencapai nih nisab atau haul. Baik, ini sudah dikelompokkan ya, sudah dikelompokkan. Nanti tugasnya Bapak itu tadi yang sudah dibagikan ya, tugasnya silakan dikerjakan ya, itu nanti kamu kerjakan ya, tugasnya silakan dikerjakan. Kerjakan, nanti kalau sudah selesai kita presentasikan ya, bagi kelompok, kemudian dikasihkan tugas untuk kelompoknya. Oke, nanti silakan kerjakan, silakan laksanakan. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan. Oke? Silakan Bapak tunggu beberapa menit sambil mengerjakan. Nanti kalau sudah siap silakan maju ke depan kelompoknya ya, maju kelompoknya. Udah? Kelompok satu sudah? Silakan maju. Silakan maju. Silakan maju. Silakan. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain tolong perhatikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari pertanyaan. Berdasarkan ayat di atas, Quran Surat At-Taubah ayat 103, zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Jawabannya dari hasil diskusi kami yaitu mengapa zakat dapat membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya. Karena ada dua fungsi, di antaranya untuk membersihkan jiwa dan untuk membersihkan harta. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat kami paparkan, kurang dan lebih mohon maaf dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, assalamualaikum. Ya. Kelompok dua. Ayo, silakan. Nah, belas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok dua dipresentasikan hasil dari diskusi hari. Adakah hubungan antara ibadah sholat dengan zakat sehingga dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menyebut tentang sholat dan sholat? Jawabannya, ya ada hubungan yang sangat erat antara ibadah sholat dan zakat. Dalam banyak ayat Al-Quran, perintah untuk mendirikan sholat selalu diikuti dengan perintah untuk menunaikan zakat. Ini menunjukkan bahwa kedua ibadah tersebut memiliki potensial yang kuat dan tidak dapat dipisahkan. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat kami paparkan. Kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, tuliskan satu ayat Al-Quran yang mengandung perintah salat dan zakat secara benar. Jawaban, dalam surat Al-Baqarah ayat 93 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu sholata wa atuz zakata wa ta'awunu ma'al-mu'minin. Berikanlah syarat tunai tanda jarak dan bersama dengan orang-orang yang inti sekian jawaban yang harus membalas kurang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa berapa? Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu dan pertanyaan jawaban hasil dari diskusi kami yaitu apa dampaknya mengeluarkan zakat pada tatanan kehidupan sosial. Satu, membantu masyarakat mengurangi kemiskinan. Dua, mendorong perekonomian. Tiga, meningkatkan kesadaran agama. Mungkin itu jawaban dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan pertanyaan berikut. Mengapa orang kaya tidak boleh menerima zakat? Jawabannya adalah karena orang kaya tidak berhak menerima zakat karena tidak termasuk 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Demikian prestasi kami mobil penting Jaya dalam Jadi itu ya hasil diskusi kamu, mudah-mudahan kamu lebih mendalam lagi menggali permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ya misalnya, Pak, ini orang kaya nggak boleh. Karena orang kaya itu tidak termasuk ke dalam orang yang tidak berhak mendapat zakat. Gitu ya. Ya. Jadi itu ya terkait dengan materi yang sebelumnya dengan hari ini termasuk zakat. Mudah-mudahan kamu lebih paham, lebih memahami, lebih memaknai tentang zakat. Apa itu sesungguhnya zakat? Setelah mengerti pengertian, kemudian dalil, hukum, sehingga kamu bisa menjelaskan hikmahnya atau dampak ketika orang melakukan zakat. Jadi setelah kamu mengetahui, mari kita coba refleksikan. Ya, kita renungkan kira-kira zakat ini kira-kira sangat penting tidak? Sangat penting. Sebab dengan membayar zakat, kamu akan menjadi suci. Kemudian bertumbuh. Bahkan kalau zakat bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, ya. Jadi harus direnungkan tuh satu-satu, ya, hasil diskusinya supaya nanti kamu bisa membawa apa yang disampaikan pelajaran hari ini dan kamu aplikasikan nanti ke depan, ya, di masyarakat, di rumah, di keluarga, ya. Kalau hari ini mungkin kamu hanya bisa melaksanakan zakat fitrah, ya. Tapi nanti ke depan kamu juga bisa melaksanakan yang namanya zakat mal, ya. Ya baik. Anak-anak sekalian, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau yang dipelajari hari ini bisa memberikan dampak yang positif kepada kita dan kepada semua, termasuk kamu bisa melaksanakan dan mengaplikasikan pelajaran yang kita bahas hari ini. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa nanti setelah pulang dari sekolah langsung mengevaluasi lagi, menggali lagi, mempelajari lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, siap ya? Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini, kita gali hari ini bisa menempel kepada diri kita masing-masing. Ya. Baik, sebelum kita tutup, ya, Bapak simpulkan lagi bahwa zakat itu terkait dengan kehidupan sosial kita, ya. Karena zakat memberikan dampak yang positif. Di samping mensucikan diri kita, bisa memberikan dampak kepada masyarakat, ya. Kemudian juga bisa meningkatkan kesadaran beragama. Ya, dengan zakat, insya Allah iman kita menjadi meningkat. Ya, ketakwaan kita menjadi lebih baik. Makanya ayo bersama-sama nanti kita melaksanakan zakat, khususnya zakat fitrah.
ya yang nanti biasa setelah puasa sudah melaksanakan itu. Baik, kita tutup ya. Silakan ketua kelasnya menutup dan berdoa bersama. Baca surat Al-Asri. Wa